Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Baik. Nah, bagaimana dengan kehadirannya anak saya Juki Arman Hulu? Bagaimana dengan kehadiran teman-temanmu? Hadir semua. Bagus. Puji syukur kita ucapkan terima kasih pada pagi hari ini karena anak-anak ibu sudah bisa mengikuti pembelajaran melalui daring. Nah, sebelum kita memasuki materi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan terlebih dahulu Ibu akan mengingatkan bagaimana materi minggu yang lalu. Apakah anak-anak Ibu masih ingat dengan materi minggu yang lalu? John Kurniawan, silakan Nak. Tentang puisi, Bu. Ya, mengenai puisi, kira-kira apa itu mengenai puisi, Nak? Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, rima, serta penyusun larik baik. Nah, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jen Kurniawan. Anak ibu pintar-pintar semua ya. Nah, jadi mengenai puisi yaitu bagaimana dengan bunyi penyusunan rima dan irama. Jadi itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Apa itu yang dikatakan teks prosedur? Bentar ya biar Ibu presentasi. Materinya sudah muncul di sana? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Jadi yang kita bicarakan untuk pada pagi hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Yang dikatakan teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin anak-anak ibu sering melakukan pekerjaan yang mempunyai tahapan-tahapan. Jadi, itu bisa dikatakan yang namanya teks prosedur, di mana bisa mencapai suatu tujuan. Kemudian dalam materi teks prosedur ini ada beberapa hal tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu setelah nanti anak-anak ibu mencermati gambar, jadi anak-anak mengidentifikasi apa yang merupakan pernyataan umum. Yang kedua, setelah mencermati gambar, anak-anak ibu akan menelaah bagaimana tahapan-tahapan gambar tersebut dan bagaimana urutan tahapan-tahapannya. Kemudian setelah nanti anak-anak ibu mencermati gambar dan menelaah tahapan-tahapannya, yang berikutnya membuat kesimpulan mengenai bagaimana pernyataan umum yang sudah diidentifikasi dan tahapan-tahapannya. Setelah membuat kesimpulan ini akan anak-anak ibu menyajikan kemarin itu membagikan dalam kelompok. Jadi nanti setelah membuat kesimpulan nanti akan anak-anak ibu secara berkelompok menyampaikan bagaimana hasil kesimpulan yang telah dibuat oleh kelompok. Jadi itulah tujuannya. Kemudian manfaat pembelajaran teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari pasti setiap apa yang kita pelajari maka pasti ada manfaatnya. Jadi yang merupakan manfaat pembelajaran teks prosedur yaitu yang pertama membantu menggunakan suatu alat atau peralatan dengan benar. Yang kedua memahami bagaimana cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Jadi itulah manfaat materi pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu prosesnya bagian yang pertama, anak-anak ibu nanti akan mencermati tayangan gambar. Kemudian setelah nanti anak ibu mencermati gambar tersebut dibagi dalam kelompok sesuai yang sudah ditentukan. Dan setelah nanti kelompok tersebut akan log out dari Google Meet yang pada saat ini, tetapi masuk pada bagian
link baru yang akan Ibu bagikan. Setelah nanti berdiskusi di link yang baru, maka kembali lagi logout dari situ, kembali bergabung dengan link Google Meet yang sebelumnya. Yang ke-8, peserta didik nanti atau anak-anak Ibu akan menyajikan bagaimana hasil diskusi mengenai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Nah, seperti itulah rangkaian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang perlu anak-anak Ibu ketahui yaitu mengenai struktur teks prosedur ya, mana harus diketahui yaitu pertama, pernyataan umum melakukan sesuatu kegiatan. Kemudian menuliskan tahapan-tahapan dalam prosedur dalam melakukan kegiatan. Pernyataan umum itu adalah sebagai pembuka yang berisi tujuan. Kemudian tahapan-tahapan atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, setelah anak-anak Ibu sudah mengetahui bagaimana yang dikatakan pernyataan umum dan tahapan-tahapan tersebut lewat gambar ini, setelah nanti Ibu tayangkan gambar dan anak-anak Ibu akan mencermati bagaimana gambar tersebut yang menjadi pernyataan umumnya dan kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Jadi mungkin langkah-langkahnya juga lagi di sini nanti anak-anak Ibu akan perlu menyusun atau mengurutkan bagaimana urutan dari tahapan gambar yang ada di tayangan ini. Gimana dengan gambarnya, Nak? Sudah bisa dicermati? Sudah, Bu. Baik. Gambarnya, maka nanti Ibu akan segera membagikan link untuk bergabung dan di sana nanti anak-anak Ibu akan melakukan kegiatan kelompok. Baik, terima kasih buat anak-anak Ibu. Setelah sudah keluar dari link yang utama tadi, silakan melakukan diskusi untuk pada saat ini. Kelompok Ibu silakan memulaikan diskusinya. Baik, di sini menurut saya tahapan dalam mencuci tangan itu seperti membasahi kedua telapak tangan sehingga pertengahan tangan memakai air yang mengalir. Terus mengambil sabun, kemudian mengusapkan dan menggosok kedua telapak tangan secara lembut. Tahapan pertama itu menurut kalian gimana? Tahapan awalnya gimana? Kalau menurut aku sih itu yang pertamanya basahi kedua telapak tangan setinggi dengan memakai air yang mengalir sambil ambil dan gosok kedua telapak tangan dengan secara. Selanjutnya lagi juga menurut aku kemudian langkah kedua itu usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Kalau menurut kamu juga Juni Restin gimana lagi? Kalau menurutku jangan lupa jari-jari tangan juga digosok. Sela-sela jari tangan juga biar hingga bersih. Oh, setelah menurut aku juga kalau setelah itu lagi kita gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Setelah itu nanti kita bersihkan dan jangan lupa membersihkan jari-jari tangan. Gosok selang-seling jari hingga bersih. Gimana dengan diskusi kelompoknya, Nak? Sudah siap, Bo. Sudah siap, bagus. Nah, sekarang silakan logout dari link ini dan kembali bergabung dengan link yang utama tadi. Sudah bergabung semua anak-anak Ibu? Sudah keluar dari link yang... Sudah, Bu. Yuki Arman, siapa teman kalian yang masih belum gabung? Sudah bergabung semua? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Jadi, anak-anak Ibu tadi sudah melakukan diskusi kelompok. Nah, sekarang silakan dipresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Yang pertama, Ibu berikan kesempatan bagi kelompok pernyataan umum. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Langkah-langkah mencuci tangan tersebut yaitu membasahi telapak tangan, kedua mengambil sabun, kemudian menggosok pada telapak tangan. Pernyataan umum dari gambar tersebut, mencuci tangan merupakan salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari untuk menjaga kebersihan dan memutuskan rantai kuman. Terima kasih
kesempatan atau penyajian dari kelompok pernyataan umum. Sekarang Ibu persilakan untuk kelompok tahapan-tahapan untuk menyajikan hasil diskusinya yang setelah dilakukan. Menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok langkah-langkah. Terlebih dahulu kita apa judul dari gambar tersebut yang telah diberikan tadi. Kami di sini telah merangkai judul itu cara mencuci tangan supaya bersih. Jadi pernyataan kami di sini yaitu mencuci tangan adalah suatu hal yang sangat penting. Mungkin ada yang tanggapi dari pernyataan setiap kelompok. Silakan Ibu berikan kesempatan. Bu, ada salah satu pertanyaan tentang kelompok pada kelompok 1 tadi mengenai pernyataan umum. Nah, ada jadi satu pertanyaan kami, yaitu apa yang dimaksud dengan tindakan sanitasi? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok tahapan-tahapan. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Bagaimana dengan kelompok tahapan-tahapan, sudah bisa memahami hal demikian? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Semua presentasi yang disampaikan oleh anak-anak Ibu itu semua benar. Dan dari materi kita pada pagi hari ini, apakah ada anak Ibu yang mau menyimpulkan? Baik, terima kasih. Yang jadi kesimpulan dalam materi kita yaitu mencuci tangan yang bersih sesuai dengan prosedur, baik sebelum makan atau sebelum memulai pekerjaan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyebaran kuman yang menempel tangan dengan tahapan-tahapan yang benar. Kegiatan kita pada hari ini akan kita masuk pada bagian refleksi. Jadi dari materi yang sudah dipelajari mengenai teks prosedur tadi, jadi siapa anak kami yang masih mengetahui bagaimana itu yang dikatakan teks prosedur? Teks prosedur ini cara membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Mungkin anak-anak Ibu masih ada ingat mengenai bagaimana kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Baiknya adalah bagian satunya membantu menggunakan suatu alat atau peralatan dengan benar. Jadi tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu bahwa teks prosedur yaitu mempunyai langkah-langkah dan bagaimana yang dinyatakan pernyataan umum yang mencapai suatu tujuan. Jadi sekarang kita masuk, Ibu berikan tugas yaitu mengenai tugas anak-anak Ibu, silakan membaca atau mencari teks prosedur yang lain dan anak-anak Ibu nanti akan mengerjakannya bagaimana tahapan-tahapan atau juga dengan pernyataan umum. Ibu sudah mengirim evaluasinya di grup WA. Jadi anak-anak Ibu silakan membukanya dan mengerjakan mengenai evaluasi. Baik, sudah semua? Sudah, Bu. Nanti setelah ini Ibu akan memberitahu bagaimana materi kita untuk minggu depan. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu silakan belajar di rumah untuk mencari referensi bagaimana itu, karena yang akan kita pelajari pada minggu depan yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi silakan Bu buka bukumu, coba membaca dan mencari bagaimana kira-kira bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Bisa paham hal demikian, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Sampai disitulah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan Ibu sapa sekali lagi, selamat pagi.